Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Romi dari Sistem Informasi Angkatan 24 Universitas Buana Perjuangan. Kali ini saya mau ngebahas tentang LZW. Jadi LZW ini Lempel Zip Wens, yang mana LZW ini ditemukan oleh Terry Wens tahun 1984 berdasarkan pengembangan dari metode. Nah, kompresi LZW ini ada konsep kompresi dan dekompresi ya teman-teman. Jadi kompresi LZW ini bekerja dengan prinsip mengganti pola atau urutan karakter yang sering muncul dengan kode yang lebih pendek. Sedangkan proses dekompresi LZW, dekompresi ini kebalikannya dari kompresi. Dari kode yang telah disimpan di sistem membangun kembali teks asli menggunakan kamus yang sama. Jadi langkah-langkahnya itu, oke, langsung saja teman-teman. Oke, kali ini kita akan membahas kompresi dan dekompresi dari LZW tersebut. Seperti yang ini kita lihat ada inputan yaitu UB, BE, PE, dan PE. Jadi kita akan mengkompresikan dari nilai input tersebut. Untuk keterangannya, jadi initial dictionary atau kamusnya itu A sampai Z merupakan karakter pada alfabet yang memiliki indeks 1 sampai 26. Jadi, jika ada penambahan kamus baru, maka indeks dimulai dari 27. Jadi kita langsung aja untuk mencari input P, yang mana input P ini adalah karakter pertama dalam streamer karakter. Jadi karakter pertama yang ini ya. Jadi kita masukkan ke dalam input P. Kemudian untuk inputan dari C, yang mana karakter berikutnya dalam streamer karakter. Jadi karakter berikutnya itu adalah B. Kita masukin kembali. Sebelumnya kita tandain dulu untuk mempermudah. Nah, untuk mencari add to dictionary dari indeks atau stringnya itu, kita cari dari nilai input P dan C. Kita lihat nilai input dan P dan C ini yaitu ada P dan B. Sedangkan di kamus itu belum ada, berarti kita otomatis untuk memasukkan ke dalam stringnya. Nilai inputnya itu, ini yang nilai inputnya itu U. Berarti kita masukin U plus B jadi seperti keterangan yang di atas. Jadi jika ada penambahan kamus baru, maka indeks dimulai dari 27. Maka kita akan menambahkan indeksnya itu 27 dari karakter string UB. String UB nya itu sama dengan berarti indeksnya 27. Nah, output indeksnya berapa? Jadi output indeks ini dari inputan karakter dari P. Sedangkan karakter P kita udah punya dari karakter U, sedangkan di kamusnya itu bisa teman-teman lihat di sini ada U dan indeksnya itu 21. Jadi kita masukkan ke sini 21. Kemudian untuk mencari nilai E,
Berarti inputan P itu B-nya ini dari nilai inputan karakter C. Sedangkan karakter C kita udah dapat itu ada karakter B, maka karakter B kita masukin ke inputan P. Kemudian nilai inputan C kita itu mau mencari karakter E, maka kita masukkan ke dalam inputan C. Kita cari lagi untuk karakter B dan E ini di kamus belum ada, maka kita tambahkan kembali ke dalam stringnya. Berarti B dan E. B dan E sama dengan 28. 28 ini dari menyesuaikan keterangan di sini. Jadi dimulai dari angka 27 ketika ada penambahan kamus baru, maka seterusnya itu akan mengikuti. Kita tambahkan 28. Kemudian untuk mencari input indeksnya, kita udah mempunyai nilai karakter P, itu kita punya karakter B, dan kita mencari karakter B-nya itu kita punya indeks 2. Karakter E udah close, kita tandain. Kemudian untuk mencari karakter B, karakter E kita turunin dari inputan C. Kemudian kita mau mencari B, kita masukin. Untuk mencari kamus baru yaitu EB, kita cari kembali. EB ini belum ada, berarti kita masukin kembali ke dalam rumus baru. EB berarti sama dengan 29. Otomatis indeksnya itu dari kamus baru itu 29 dari karakter EB. Indeksnya outputnya berapa? Itu dari nilai karakter P yang punya karakter E. Kita di sini udah punya itu karakter E ini yang berindeks 5. Oke, udah close. Kita cari lagi untuk inputan nilai karakter E. Maka kita turunin nilai dari karakter C. Kemudian kita turunin nilai karakter E yang mau kita cari. Nah, untuk mencari B dan E di kamus udah ada, berarti secara otomatis di sistem udah cut close ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dari inputan P dan C ini yang digabungkan ketika udah ada di kamus udah ada, berarti otomatis itu udah di cut close dan kita beri tanda merah aja, artinya itu udah ketemu dari rumus dari kamusnya. Nah, kemudian berarti ini E udah ketemu, kita tandain. Berarti di sini yaitu B dan E. Nah, B dan E kita mau mencari nilai input karakter P, kita masukin ke nilai inputan C. BEP itu belum ada di kamus, maka kita masukin ke kamus baru. BEP berarti sama dengan 30. Otomatis indeksnya berarti BEP
dengan indeks 30. Output indeksnya berapa dari BE? Yaitu 28. Udah close, kita tandain. Terus kita mau mencari karakter E. Kita turunin karakter E-nya PE. Berhubung PE itu belum ada, maka kita masukin ke kamus baru yaitu PE sama dengan berarti 31, karena sebelumnya karakter BIP itu yang indeksnya 30. PE yang indeksnya 31. Output indeksnya berapa? Nilai karakter P kita cari ada 16. Oke, udah close. Tandain lagi. Kemudian kita dua lagi untuk mencari P dan E, berarti kita turunin E-nya dan kita mau mencari nilai P. EP ini ada enggak di kamus? Seperti teman-teman lihat belum ada, maka kita masukin ke sini yaitu kamus baru EP dengan indeks berarti 32. Berarti input nilai indeks dari E ini adalah 5. Ini input P udah close. Kita akan mencari nilai inputan E, karakter terakhir. Mana di sini ada inputan P. Berarti kita akan mencari inputan E. Berhubung PE ini udah ada, berarti secara sistem kita udah close. Berarti untuk mencari karakter E kita udah selesai. Kita tandai dengan NOF, artinya adalah penutup dari suatu penyelesaian kompresi. Hasil dari kompresi huruf UBEPEP ini yang mana adalah ini indeks output indeks. Nah, kita masukkan ke sini 21 2 5 28 16 dan 5 dan 31. Nah, 31 tuh ini ya. Jadi dari mana 31? Dari inputan P kita udah punya karakter PE yaitu karakter terakhir. Karena PE ini adalah 31, maka kita masukkan ke sini. Dan ini adalah hasil kompresi dari huruf UBEP ini. Kemudian kita akan lanjut mendekompresikan dari suatu angka dari hasil kompresi. Nah, kita akan mendekompresikan dari hasil dari kompresi yang mana ini ya. Ini adalah hasil dari kompresi yang tadi dari huruf menjadi suatu angka dengan penyelesaian karakter-karakter.
untuk menambahkan kamus baru. Nah, kita langsung mencari buat nilai dari PW string ya. PW string ini adalah yang mana adalah string dari cewek, sedangkan string dari ceweknya ini yaitu belum ada. Jadi jika tidak ada, berarti nilai PW string itu 0. Kita tandai dengan 0. Kemudian indeksnya ini adalah inputan dari kompresi, yang mana kita akan mencari inputan kompresi 21. Maka di sini kita masukin 21, sedangkan stringnya itu adalah indeks dari kamus. Nah, 21 ini indeksnya kita cari, yang mana indeks 21 ini yaitu berkarakter U. Nah, kita masukin ke sini. Untuk P adalah string dari PW, sedangkan PW-nya belum ada, berarti kita nolkan di sini. Kita nggak usah kasih, kita tandai saja. Dan untuk C ini, inputan C, kita ada string pertama dari string cewek, yang mana stringnya itu berkarakter U, dan outputnya itu pasti U, karena outputnya itu adalah string dari cewek. Untuk mencari kamus baru itu adalah P plus C dari algoritma dekompresi LZW ini, yang mana P plus C ini belum ada inputan dari nilai P, belum ada karakter, maka di sini juga kosong. Kemudian kita lanjut untuk mencari angka 2, inputan 2, yaitu kita masukin PW stringnya itu adalah U. U dari mana? U itu adalah inputan dari cewek string, yang mana di situ ada karakter U. Dan indeksnya kita akan mencari 2. 2 ya. Nah, 2-nya itu di sini. Nah, 2 ini indeksnya dari mana? Di sini ada indeks 2 itu berkarakter B, maka di sini tulis B. Nah, untuk P ini adalah nilai dari PW string, sedangkan PW stringnya ini kita udah punya, yaitu berkarakter U. Maka kita masukkan di sini U. Untuk C-nya itu adalah string pertama dari string cewek, yang mana di sini ada inputan string cewek berkarakter B. Maka kita masukkan ke sini, sedangkan otomatis outputnya itu akan bernilai B. Nah, untuk mencari kamus baru, yang mana dari algoritmanya itu adalah P plus C, maka kita gabungkan, berarti U plus B. UB ini kita masukin ke kamus baru seperti algoritma pada sebelumnya, yang mana itu adalah ketika ada kamus baru maka nilai indeksnya itu berangka 27, maka nilai ini adalah 27. Kita masukin ke kamus pertama, yang mana UB ini adalah 27. Nah, kemudian kamus baru 27, dan kita akan melanjutkan untuk mencari inputan dari angka 2. Berarti PW stringnya itu adalah U, yang mana U ini adalah inputan hasil dari cewek string, B. Nah, di sini B, maka kita masukkan ke sini. Terus indeks ceweknya itu berapa? Jadi indeks ceweknya ini adalah yang akan kita cari. Nah, yang akan kita cari ini adalah 5.
Nah, 5. Untuk string ini kita lihat di sini ada indeks 5, yang mana indeks 5 ini itu berkarakter E. Untuk inputan P adalah nilai dari PW string, yang mana di sini ada karakter B, kita masukkan ke sini B. Untuk C adalah string pertama dari string cewek, yang mana string pertama ini cewek adalah karakter E, maka kita masukkan di sini adalah karakter E. Otomatis outputnya juga E, dan kita masukkan ke dalam kamus, yang mana algoritmanya itu adalah P plus C. Berarti di sini adalah BE. BE sama dengan 28. Kita tandai 5 udah close. Kemudian kita mencari selanjutnya itu 28. Berarti kita turunin di sini adalah karakter E dari string cewek. Kita akan mencari angka 28. Angka 28 ini indeksnya dari mana? Yaitu udah ada kamus. Yang mana tadi penyelesaian tadi kamus baru ya, teman-teman. Jadi kita masukkan di sini adalah BE. Untuk P adalah nilai dari inputan PW string, yang mana di sini berkarakter E. Dan untuk C adalah string pertama dari string cewek. Di sini karakternya BE. Otomatis outputnya juga BE. Nah, kita masukkan ke dalam kamus baru. BE sama dengan 29. BE yaitu 29. 28 udah close, kita tandain. Kemudian kita turunkan kembali karakter BE dari cewek string. Kita akan mencari 16 indeks ini kita cari di kamus berkarakter P, maka kita masukkan ke cewek string. Nah, untuk P itu adalah PW string, PE nya adalah BE, dan input C adalah string pertama dari string cewek, yaitu P. Outputnya otomatis P. Maka di sini kamus barunya adalah BE P sama dengan 30. BEP indeksnya 30. Kita tandain kuning. Kemudian kita turunkan karakter P. Kita akan mencari nilai 5. Nilai 5 ini berkarakter E. Di sini P. C-nya itu adalah PW string, cewek string, yaitu adalah E. Dan outputnya otomatis E. Kita masukkan kembali PE adalah kamus baru. PE sama dengan 31. PE 31. Itu otomatis ini udah clear. Kita kuningin. Kemudian kita turunkan kembali karakter E dari string cewek, yang mana kita akan mencari inputan terakhir angka 31, yang mana 31 ini kita udah mempunyai, yang mana itu ada karakter PE. C-nya itu adalah string pertama, yang mana itu adalah 31. Outputnya ini berarti PE bukan 31, PE. Dan outputnya juga PE.
maka kamus barunya adalah E plus PE. Berarti di sini 32. PE sama dengan 32. Nah, ini udah close semua, kita tandain. Berarti di sini adalah hasil dari dekompresi, yang hasilnya dari kompresi ini kita balikin lagi ke nilai semula UBE/PE itu. Berarti di sini adalah inputannya ini nih, hasilnya dari ini. Nanti hasilnya ini akan sama, nilai hurufnya itu sama kompresi. Yang mana itu U, B, E, BE, P, E, dan PE. Nah, ini kita balikin lagi seperti yang dijelaskan dari awal, yang mana algoritmanya itu mengembalikan nilai inputan dari angka ke dalam huruf kembali dengan penyelesaian karakter-karakter. Mungkin itu aja dari saya penjelasannya. Perbedaan antara kompresi dan dekompresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.